Ya, kita lanjut bahasan kita mengenai asbab at-tayammum. Sebab kita dibolehkan daripada tayammum. Karena tayammum ini adalah merupakan pengganti daripada air untuk mandi, pengganti daripada air untuk berwudu. Itu namanya tayammum. Asbabut tayammum, adapun sebab-sebabnya orang itu diperbolehkan untuk bertayamum, salah satu yaitu ada 3 sabab. Faqdul ma'i wal marad wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. 3 macam tersebut yaitu yang pertama faqdul ma'i, karena ketiadaannya daripada air gak ada. Nah, nanti kita akan bahas mengenai pengertian, pemahaman apa yang dimaksud dengan ketiadaan air, sehingga ia boleh untuk bertayamum. Yang kedua, wal marad, yaitu dikarenakan sakit, sehingga ia tidak bisa menggunakan air, ya boleh untuk bertayamum. Itu juga nanti akan diterangkan. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin, atau mungkin air ada, bisa kita pakai, tapi air itu dibutuhkan untuk yaitu beberapa hayawan, disebut dengan binatang. Nah, hayawan ini termasuk manusia. Manusia itu hayawan, tapi disebut dengan hayawan natiq, hayawan yang berakal. Kalau yang lainnya itu juga hayawan, tetapi macam-macam. Ada binatang disebut buas, ada yang binatang peliharaan, ya, ada binatang darat, ada binatang udara, ada binatang ikan, dan lain sebagainya. Semua disebut dengan nama hayawan. Nah, di sini daripada sebab-sebab itu orang boleh bertayamum tersebut diterangkan satu persatu. Yang pertama yaitu awalan faqdul ma'i, yaitu ketiadaannya daripada air. Yang dimaksud ketiadaan air ay al-'ajzu an isti'malil ma'i, artinya ketidakmampuan seseorang tersebut untuk menggunakan daripada air. Mengapa tidak mampu? Satu, imma li faqdihi hissan au li faqdihi syar'an. Yang pertama disebabkan karena ketiadaannya itu hissan, artinya nampak, memang nggak ada, mana ada air. Nah, ketiadaan. Atau ketiadaannya itu syar'an, secara syariat dikategorikan tidak ada. Nah, secara syariat ini ya ada 4 macam. Wajadal ma'a walakin yahtaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Yang dimaksud ketiadaannya air secara syariat itu artinya airnya ada, air ada,
tapi dibutuhkan ya untuk orang lain atau kepada binatang yang lain. Ini air ada, kalau saya buat wudhu bisa, tapi minumnya gimana? Atau saya mau wudhu, tapi ada binatang yang membutuhkannya. Kalau saya pakai wudhu, ya binatang itu nggak kebagian air, nggak bisa minum. Nah berarti binatang itu ada, airnya pun ada, tapi dia tidak menggunakan air itu, ya diberikan saja buat binatang tersebut. Nah itu namanya sama seperti orang yang tidak punya air, ya sama seperti orang nggak punya karena diberikan kepada yang lain. Yang kedua, awwajadahu yuba'u bi aktsar min tsamanil mithli, atau air itu ada tapi dijual dengan harga yang melambung. Umpama kita mau beli air nih, air galon berapa? Anggaplah umpama harganya 6.000 umpama ya, 1 galon. Wah ini kebetulan ini karena lagi mati listrik, katanya mau beberapa hari, orang udah nggak punya air. Karena kita kan air kita diambil pakai mesin air nggak jalan karena listriknya mati. Jadi orang banyak nggak punya air. Nah karena nggak punya air, maka orang pada mau beli air. Dibikinlah kesempatan oleh orang yang punya air, dia mau jual harganya 10.000. Yang biasanya paling ya, 6.000-an. Kenapa dijual 10? Nah, ini kan orang lagi pada butuh, airnya juga terbatas, ya siapa yang kuat, siapa yang mau ya beli, kalau enggak ya udah nanti nggak punya. Bagaimana kita menyikapi itu? Apakah saya itu tetap wajib beli air? Saya punya uangnya, ya saya nggak punya air, tapi saya mau beli. Uang ada banyak, tapi harganya ya melambung, harganya dinaikkan. Kalau gitu bagaimana? Apakah tetap wajib saya beli air? Jawabannya nggak usah beli air, nggak usah. Anda boleh tidak usah membeli air, tayamum aja. Loh kenapa? Kan ada yang jual air. Ngapain saya beli air? Kalau airnya dihargai dengan harga yang mahal. Ya, orang jual harga mahal saja kita boleh nolak. Ya, menolak, nggak usah minum kita. Biarin aja itu urusan mereka. Sampai ke situ. Kemudian juga dikatakan di sini yang ketiga, awajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasabu'in. Atau air ada sih. Ya, di sini nggak ada air. Ada di mana tuh? Sungai Ciliwung. Air banyak. Jadi pakai. Ya, sini nggak ada air, habis. Listrik mati. Air nggak ada. Yang ada di Kali Ciliwung. Banyak air. Tapi banyak buayanya. Banyak buayanya. Ya orang kalau mau ngambil air di situ taruhan nyawa. Taruhan nyawa. Apakah kita tetap wajib mengambil air tersebut? Jawabannya tidak wajib. Oh, daripada nanti saya disambar buaya, mau ngambil air bukan malah nggak dapat air, malah makan buaya atau ya berbahaya. Atau mungkin ada musuh atau bagaimana, ya itu juga bisa. Ya. Jadi umpama, wah kalau saya ngambil air situ, Bib, itu ada tuh begal-begal itu. Nah, ya kan? Terus saya bakalan dianiaya, saya bakalan ini. Ya udah, nggak usah ngambil air, tayamum aja. Walaupun hakikatnya air ada, kalau dibilang nggak ada ya ada, cuma tidak bisa diambil.
Kemudian juga yang keempat, au wajadahu walakin khafal marada minal isti'mali. Atau juga air itu memang ada, tetapi ya, dia kalau pakai dia takut sakit, ya, karena dia memang lagi sakit. Biasanya nggak boleh kena air. Nah, tapi kita ya kalau kena air bagaimana? Itu akan menimbulkan penyakit, bisa-bisa sakit ya. Ya sekarang contoh seperti orang meriang gitu ya, menggigil, badannya panas, ya. Terus menggunakan air, ya, ya nggak kuat umpama ini, bisa menimbulkan sakit. Nah, ya udah boleh, nggak usah pakai menggunakan air. Kemudian artinya itu hukumnya itu sama seperti nggak ada air itu loh. Air ada tapi nilainya kayak nggak ada karena nggak bisa dipakai ya dengan sebab-sebab tertentu.